Di balik deretan perbukitan berkabut di Jawa Barat, terdapat sebuah desa tua bernama Cipendawa. Dikelilingi oleh rimbunnya hutan bambu, desa ini seperti tersembunyi dari peta dan waktu. Rumah-rumah kayu beratap ijuk, jalan tanah merah yang becek saat hujan, dan suara burung hantu yang rutin terdengar menjelang malam, menjadikan tempat ini terasa seperti dunia lain. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang tidak pernah disentuh lagi oleh manusia sejak 2 dekade lalu. Rumah milik seorang dukun sepuh bernama Mbah Raji, yang dikenal sebagai praktisi ilmu kuno bernama Pancer, ilmu mistis yang memungkinkan seseorang memisahkan ruh dari raganya untuk menjelajah alam halus. Menurut kisah turun-temurun, Mbah Raji mempelajari ilmu ini dari leluhur kasepuhan yang dulu menjaga batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Setelah kematian Mbah Raji, rumah itu menjadi sumber teror. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan halus terdengar dari dalam rumah. Tidak seperti gamelan biasa, suara ini memiliki getaran ganjil, seolah datang dari dasar bumi, dan perlahan naik menusuk hingga ke ubun-ubun. Bau kemenyan terbakar, bercampur aroma anyir darah, sering tercium di udara malam. Tak ada warga yang berani mendekat, bahkan saat siang hari. Ayam tidak berkokok di sekitar rumah itu. Kucing dan anjing enggan lewat. Pepohonan bambu di sekelilingnya membentuk formasi melingkar seperti pagar tak kasat mata. Konon itu bukan kebetulan, melainkan pagar gaib buatan Mbah Raji. Riko adalah mahasiswa antropologi dari Jakarta. Ia sedang meneliti budaya lokal dan tertarik pada cerita-cerita rakyat dan ilmu-ilmu kuno. Saat mendengar desas-desus tentang rumah Mbah Raji, rasa penasaran dalam dirinya melonjak. Ia tak percaya takhayul, dan yakin bisa mengungkap mitos itu secara ilmiah. Warga telah memperingatkannya, tapi Riko bersikeras. Malam itu Jumat Kliwon, dengan kamera, senter, dan alat perekam suara, Riko menyelinap diam-diam ke rumah tua itu. Udara di sekitar rumah jauh lebih dingin daripada desa lainnya. Saat melangkah ke dalam, pintu yang ia dorong membuka sendiri dengan suara derit panjang. Interior rumah seperti terperangkap waktu. Semua perabotan masih utuh. Tikar pandan, kendi air, kursi rotan, dan foto hitam putih Mbah Raji mengenakan ikat kepala dan sorban batik. Debu tebal menutupi semuanya, kecuali sebuah ruang tengah tempat ritual. Suara gamelan tiba-tiba terdengar, padahal tak ada alat musik di sana. Cahaya senter meredup lalu mati total. Dalam gelap udara menjadi berat, lantai terasa bergoyang, dan dinding-dinding rumah mulai mengelupas seperti kulit manusia. Di kejauhan terdengar bisikan yang tidak berasal dari satu arah. Bisikan itu berulang. Di ruang itu terdapat cermin besar tua bergagang kayu jati yang retak di bagian tengah, membentuk pola seperti mata manusia. Di lantainya ada lingkaran gosong bekas api ritual, dengan tulisan aksara Jawa kuno melingkari pusatnya. Saat Riko menyorotkan senter ke cermin, bayangannya tidak tampak. Justru terlihat bayangan seorang lelaki tua berdiri di belakangnya. Meskipun ruangan itu kosong, ketika ia berbalik tak ada siapa-siapa. Tanpa sadar tubuh Riko mulai kaku, matanya kosong, ruhnya tercabut dari tubuh, melayang perlahan dan memasuki cermin. Di balik cermin, bukan bayangan yang ia temukan, tapi dunia lain, hutan lebat yang tidak mengenal matahari, dengan pepohonan menjulang dan makhluk-makhluk bertaring mengintai dari balik gelap. Arwah-arwah tanpa wajah berkeliaran seperti terikat pada tanah. Di tengah hutan itu berdiri sosok Mbah Raji, tetapi wajahnya kini menyerupai tengkorak separuh meleleh. Ia duduk bersila di atas batu, dengan api biru menyala di sekelilingnya. Di tangannya ia menggenggam tali gaib yang terhubung ke tubuh Riko. Tubuh Riko melayang tak berdaya, tergantung di antara dua alam. Mbah Raji membuka matanya, dan Riko tiba-tiba tersedot kembali ke dalam tubuhnya. Namun sesuatu terasa salah. Yosef kini berada di dalam tubuh, tapi bukan tubuhnya sendiri. Jiwanya terperangkap di tubuh yang sudah diambil alih oleh sosok lain. Pagi hari, beberapa warga menemukan pintu rumah Mbah Raji terbuka. Mereka melihat seorang lelaki tua duduk diam di depan cermin, mengenakan kain putih dan sorban batik. Wajahnya asing, tapi matanya sangat familiar, mata Riko. Tubuh itu tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap cermin dengan senyum samar. Warga yang melihatnya jatuh pingsan satu persatu. Sejak hari itu, suara gamelan terdengar bukan hanya dari rumah itu,
tapi juga dari bawah tanah, dari sumur tua, dari balik dinding rumah warga. Orang-orang bilang, ilmu Pancer telah membuka portal yang tak bisa ditutup. Dan Riko, namanya tidak pernah disebut lagi di desa, tapi setiap malam Jumat Kliwon, jika kamu berdiri di depan cermin dan menatap terlalu lama, kamu akan melihatnya tersesat berteriak tanpa suara, memohon agar ditarik kembali dari dunia yang bukan miliknya.